Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang teknik perizinan panti sehat berkelompok yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Jadi bila rekan-rekan bermaksud untuk selalu up to date terhadap regulasi-regulasi bidang kesehatan, silahkan teman-teman subscribe pada link yang ada di deskripsi. Nah, kita akan bahas tentang jenis-jenis panti sehat. Jadi jenis-jenis panti sehat itu terkategorisasi menjadi satu, itu adalah berkaitan dengan keterampilan. Jadi contoh dari keterampilan tersebut adalah teknik manual, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh. Contohnya adalah pijat, refleksi, akupressure, bekam kering, atau kop, dan patah tulang. Yang kedua adalah teknik energi, yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dilakukan dengan menggunakan energi, baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Contohnya adalah Reiki. Kemudian teknik olah pikir, yaitu pelayanan kesehatan tradisional empirik yang dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan memanfaatkan kemampuan pikiran, misalkan hipnoterapi. Kemudian kategorisasi yang kedua itu adalah tentang ramuan. Jadi pelayanan kesehatan tradisional empirik yang menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, dan atau sediaan sarian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Kemudian kategorisasi yang ketiga adalah kombinasi dari keterampilan dan ramuan. Jadi pelayanan kesehatan tradisional empirik yang menggunakan kombinasi keterampilan dan ramuan itu misalkan adalah naturopati. Nah, ada beberapa terminologi yang kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Yang pertama adalah panti sehat berkelompok. Adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional secara bersama. Jadi penyehat tradisional itu adalah orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empirik. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empirik dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empirik yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non-formal. Ruang lingkup yang ada pada standar usaha ini adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional empirik dalam rangka upaya promotif dan preventif. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan ini, pelayanan kesehatan tradisional empirik itu dalam lingkup promotif dan preventif. Jadi regulasi ini sebenarnya tidak mengizinkan pelayanan kesehatan tradisional itu lingkupnya itu adalah kuratif dan rehabilitatif. Persyaratan usahanya ada persyaratan umum meliputi dokumen surat terdaftar penyehat tradisional STPT, kemudian dokumen profil panti sehat berkelompok yang meliputi struktur organisasi, kemudian daftar tenaga, meliputi jumlah dan jenis tenaga, kemudian sarana prasarana, peralatan, serta jenis pelayanan yang diberikan. Nah, durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha ini selama 1 bulan sejak NIB-nya diterbitkan. Kemudian ada juga persyaratan khusus yang harus disiapkan, yaitu dokumen sarana dan prasarana, kemudian dokumen sumber daya manusia yang paling sedikit itu 2 tenaga penyehat tradisional. Kemudian struktur organisasi SDM yang paling sedikit meliputi penanggung jawab teknis dan penyehat tradisional. Nah, bagaimana berkaitan dengan persyaratan perpanjangan?
Jadi persyaratan perpanjangan ini membutuhkan sertifikat standar panti sehat berkelompok yang masih berlaku, kemudian dokumen surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT, kemudian profil panti sehat berkelompok yang terdiri dari struktur organisasi, daftar tenaga, sarana prasarana, peralatan, serta jenis pelayanan yang diberikan. Kemudian persyaratan perubahan meliputi sertifikat standar sebelum perubahan yang masih berlaku, kemudian dokumen pernyataan penggantian kepemilikan modal atau nama panti sehat berkelompok, atau mungkin badan hukumnya, alamat atau lokasi kegiatan panti sehat berkelompok yang ditandatangani oleh pemilik. Kemudian perubahan akta notaris. Nah, di dalam pelayanan panti sehat berkelompok ini juga terdapat pencatatan dan pelaporannya. Kalau kita kenal di bidang kesehatan kita sebut dengan rekamedik.